Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la ma'bud bihaqqin siwa wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdhalul anbiya wa asfiya. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata dan kalimat yang harus kita ucapkan, yaitu alhamdulillah. Alhamdulillah merupakan kalimat yang harus selalu kita ucapkan, baik dalam keadaan apapun bentuknya, kondisi apapun layaknya, kita tetap katakan alhamdulillah. Karena semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya punya Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat yang terakhir 14 abad yang lalu, kita masih menjalankan sunnahnya beliau. Semoga kita kelak nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal yang paling baik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim, seorang yang beriman, tentunya kewajiban inilah yang harus kita lakukan. Perbedaan antara kaum kafir dengan kaum muslimin adalah salatnya. Barang siapa yang mengaku dirinya seorang muslim, tapi dia meninggalkan ibadah salatnya, perlu dipertimbangkan kembali tentang keimanannya. Barang siapa yang mengakui dirinya seorang muslim, kemudian beliau melalaikan ibadah salatnya, perlu pula dinilai keimanannya. Keimanan bisa dimiliki oleh siapapun. Keimanan adalah gambaran kita bahwa mengakui kehidupan ini bisa berjalan karena ada yang menjalankannya. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sekarang ini berada di dalam masjid yang indah ini, karena adanya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal takwa inilah yang merupakan keinginan kita sebagai umat muslim. Ketakwaan itu adalah satu, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah, singkat, dan pasti. Ketakwaan itulah yang mengartikan kita menjalankan ibadah
kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah, simpel, tapi berat rasanya untuk kita lakukan kalau tidak kita dibiasakan dengan mengasah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang pekerjaan merupakan hambatan buat kita. Malas untuk kita tinggalkan. Lelah untuk kita tinggalkan. Kelalaian-kelalaian inilah yang membuat kita nilai keimanan dan ketakwaan perlu kita pertimbangkan kembali. Kalau kita mengakui sebagai seorang Islam atau seorang Muslim, semua tentunya tidak ingin dikatakan bukan seorang Muslim. Semua ingin masuk surga. Siapapun yang ada di muka bumi ini kelaknya ingin menikmati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah mungkin apa yang kita usahakan dari kita dilahirkan di muka bumi ini sampai usia kita yang sudah menginjak kepala 5, kepala 6, bahkan mungkin saja sudah melebihi hajatan dari Rasulullah SAW. Umurnya sudah lebih dari 63 tahun. Tapi kelakuannya bukan menjadi seorang Muslim, tapi kelakuannya jauh daripada nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi, iddah bin nafsi. Koreksilah diri kita kembali. Sudahkah kita sekalian mengasah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, atau bahkan sebaliknya kita menghindari apa-apa yang diperintahkan Allah kepada kita sekalian? Dalam beribadah tentunya ada satu nilai yang ingin kita bahagiakan kelak. Dalam beribadah tentunya ada satu kalimat kata yang ingin kita ikhlaskan, yang kita katakan, yaitu ikhlas dan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk apapun ibadah yang kita lakukan, dengan sebumpal gunung duit yang kita berikan ke sedekah kepada masjid, pada fakir miskin, pada yatim piatu, pada sekandai dan tawaran kita, sedulur kita berikan apapun bentuknya. Kalau tidak ikhlas dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan tergantung di dindingnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, kalimat kata yang singkat, segitu kata yang mudah diucapkan. Saya ikhlas membantu saudara saya. Tapi sudahkah ikhlas ini menjadi jaminan buat kita? Ibadah kita lakukan dengan 3 hal. Yang pertama niat, yang kedua ilmu, yang ketiga ibadah, yang ketiga, yang keempat adalah keikhlasan, dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita ikhlas dalam setiap langkah kita, baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam beribadah muamalah kita, besar hablu minallah atau hablu minan nas? Sudahkah tangan kita untuk tidak bicara? Sudahkah lidah kita untuk tidak bicara? Mengungkit perbuatan kita yang sudah baik untuk kita lakukan akan menjadi bekal buat kita kelak nanti. Musuhnya ikhlas adalah riya. Ikhlas bisa timbul manakala satu, anggap saja pujian dan celaan itu sama saja. Kalau kita ikhlas, baik itu dipuji maupun dicela, anggap suatu hal yang sama. Kalau kita dipuji orang, kalau tidak simpulan, semua ini tidak akan terjadi. Anggap
suatu hal yang baik buat kita sekalian, tapi bukan menjadi hati lebih besar, lebih berbangga hati untuk itu. Oleh sebab itu, ikhlas yang pertama adalah segala pujian dan celaan anggap satu hal yang sama. Yang kedua, hal ikhlas tadi adalah melupakan amal baik. Segala sesuatu yang sudah kita lakukan, perbuatan baik apapun bentuknya, anggap saja kita lupakan. Jangan diingat-ingat perbuatan baik kita agar menjadi bekal kelak nanti kita di yaumil akhir nanti. Yang ketiga, tanda ikhlas adalah melepaskan keambil hak amal kita. Misalkan, saya beribadah, saya beramal, nanti akan mendapatkan balasannya. Benar mendapatkan balasannya, tapi tidak perlu untuk diucapkan. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang baik pasti akan mendapat ganjaran yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu perbuatan yang buruk tentu akan mendapat balasan yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka Allah akan catat 10 kebaikan. Barang siapa yang niat hari ini untuk melakukan keburukan, maka akan dicatat 1 nilai keburukannya. Oleh sebab itu, nilai kebaikan lebih banyak daripada nilai kebaikan. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, di akhir nanti ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan amal baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dari nilai inilah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tolak ukur kita agar keimanan dan ketakwaan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang pertama ini kami sampaikan agar nilai ketakwaan kita dan nilai beribadah kita harus dengan nilai ikhlas dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'u wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Innahu huwa dzikrul kabir wa qawlu rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil azim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, khutbah kedua ini kita semua berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga nilai ibadah kita ini dijadikan amal kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masa pandemi ini
segala sesuatunya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga musibah yang melanda dunia ini segera Allah hapuskan dengan yang lebih baik. Semoga Allah berikan kecerahan agar kita beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan kita melaksanakan usaha seperti sedia kala. Semoga Allah mengangkat semua musibah yang melanda dunia ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa 'azil firaka wal musyrikin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimin. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarusana wa qiyamana wa qu'udana wa tadawuna nasuhana ya rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah.